Selamat pagi. Di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas tentang review terhadap materi-materi yang pernah kita sampaikan beberapa waktu sebelumnya. Jika butuh penjelasan lebih detail, silakan eh, tonton video-video sebelumnya yang ada di channel kita. Nah, pokok bahasan hari ini adalah tentang, tadi saya sampaikan tentang review. Materi yang akan kita coba review adalah yang pertama tentang teorema Bayes, kemudian tentang ekspektasi, kemudian tentang angka indeks, ya, kemudian tentang probabilitas bersyarat, dan terapan statistik dalam probabilitas. Nah, materi ini pernah kita sampaikan semua di video sebelumnya ya. Nah, ini akan menjadi bahan bagi kita buat persiapan nanti menjelang UAS. Ya, untuk di pertemuan ke-14 yang akan saya coba sampaikan juga di minggu ini juga, tapi tidak di video ini ya, itu akan menceritakan atau akan akan disampaikan tentang latihan-latihan atau istilahnya lah kisi-kisi atau model buat UAS nanti. Nah, ujian tetap dilaksanakan secara daring. Detail informasinya nanti akan saya sampaikan lewat Edmodo. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, tidak semua slide saya sampaikan, saya cuma sekilas saja. Yang pertama adalah tentang teorema Bayes ya. Jadi yang dikatakan sebagai teorema Bayes ini itu menyatakan kejadian ya, bahwa ada suatu kejadian itu saling terkait antara satu sama yang lain. Ya. Nah, kejadian yang satu kemudian disyaratkan dengan kejadian yang sebelumnya atau setelahnya, atau kejadian yang satu menjadi syarat terjadinya kejadian yang lain, maka itu bisa kita gunakan konsep Bayes di dalamnya, teorema Bayes. Misalkan gini, contoh. Saya bersedia diajak nonton, asalkan saya ditunggu. Artinya apa? Ada kriteria kejadian. Ya, bahwa kejadian akan diajak nonton ini kalau dia ditunggu, berarti harus ada kejadian yang ini, ya, kejadian yang lain. Ya, konsep Bayes ini bisa dipakai digabung dengan konsep kaidah probabilitas ya, menyatakan menghitung sebuah pengaruh, menghitung berapa macam data, pengelompokan, bisa buat prediksi dan segala macam. Nah, konsep peluang bersyarat ini, oke. Jadi kalau teorema Bayes atau peluang bersyarat di dalamnya ada istilah peluang bersyarat ditulis dengan probabilitas B dengan kejadian A. Artinya bacanya gini, peluang terjadinya dua peristiwa berturut-turut di mana A-nya terjadi lebih dulu dibandingkan B. Ya. Nah, ini ada rumus teorema Bayes ya yang bisa dipakai. Saya langsung ke contoh ya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, misalkan ini ya. Katakanlah ada suatu kegiatan pembuatan aplikasi sistem baru ya di suatu perusahaan. Ya, 4 calon konsultan yang menawarkan aplikasi. Calon A, 1, A2, A3 sama A4. Masing-masing punya probabilitas seperti ini. Ya. Kemudian kalau calon yang terpilih dari 4 itu tadi memiliki kemungkinan atau probabilitas akan disetujui adalah seperti ini. Ya, jika jadi peluang untuk konsultan A1 ya kalau dia lolos, kalau diloloskan. Kemudian kalau peluang A2 juga kalau diloloskan seperti ini. Nah, maka peluang dari semua kejadian itu ya bisa kita hitung dengan teorema Bayes seperti ini. Ya, berdasarkan rumus yang ada di ini tadi. Ya, maka kita bisa hitung sigma ini dikali B seperti ini. Ya. Nah, ini konsep dasar tentang teorema Bayes ya. Sama untuk yang soal kedua juga. Jadi jika usul proyek diterima, berapa probabilitas calon kedua? Berarti P A2B. Ya, jika B sudah terpilih, maka angka yang di soal pertama ini bisa kita jadikan dasar untuk melakukan pembagian nantinya. Peluangnya ini. Artinya 0,36 ini menyatakan apa sih? Menyatakan ada kemungkinan 36 kalau dipersenkan ya, 36, sekian persen. Kalau ini peluangnya probabilitas dari semua kejadian itu adalah
47%-an, katakanlah seperti itu. Nah, ini contoh kedua, sama ya, bisa dicoba lagi. Nah, yang menarik mungkin, oke, nah ini ya. Kalau misalkan kita survei 7% dari populasi yang menderita penyakit jantung. Dari penderita jantung tersebut 90%-nya adalah perokok. Nah, dari yang tidak menderita penyakit jantung 25% perokok. Ya. Jadi kalau misalkan dihitung eh, berapa sih peluang secara random terpilih perokok yang menderita penyakit jantung, berarti kan kita cari yang perokok tadi apa simbolnya? Perokok itu S. Penyakit jantung apa? Jantung. Oke, yang menderita ya, yang menderita adalah L2. Maka PL2, probabilitas dari L2 dengan S, kejadian terpilih adalah perokok, itu bisa dihitung dengan rumus ini. Maka peluang atau probabilitas secara random terpilihnya perokok yang menderita penyakit jantung adalah 0,211 atau 21%. Ya. Nah, ini data-data yang kita peroleh dari soal ketiga ini. Oke, ya. Oke, ini tentang bias. Kemudian yang berikutnya tentang ekspektasi. Ya. Ekspektasi ini adalah harapan, nilai harapan. Ya. Jadi misalkan gini, katakanlah kita punya data jam ya kunjungan yang datang di setiap jam tuh didata orangnya. Oh, si A datang antara jam 6 sampai ini sebanyak 2 orang, A dan B. Nah, pertanyaannya misalkan seperti ini. Berapa jumlah pasien yang datang ke rumah sakit setiap setengah jam? Ya. Nah, ini adalah bisa digunakan sebagai ekspektasi harapan apa yang kita inginkan. Atau misalkan contoh kita punya data klub ya sepak bola di Eropa, ini berarti dia punya poin-poin koefisien penilaian ya dari tahun 2009-10 sampai 2013-14. Nah, masing-masing punya kriteria di sini. Mana sih tim yang terbaik? Ya. Nah, dengan ekspektasi ya, itu kita bisa menentukan bahwa eh, nilai ekspektasi atau nilai harapan itu merupakan distribusi data. Ya, distribusi data yang merupakan model data, apakah datanya numerik atau kategori berhubungan dengan model statistik. Seperti itu. Bisa dipakai sebagai penilaian dasar untuk membaca gambaran seluruh data yang ada di dalam kumpulan data itu. Nah, nilai ekspektasi ini ya bisa bicara ada 3 poin. Yang pertama bicara tentang pusat data, center of data. Ya. Kemudian yang kedua ekspektasi bicara tentang sebaran datanya. Kemudian yang ketiga adalah kecenderungan, nilai skewness-nya. Jadi kalau kita bicara ekspektasi itu nilainya itu bisa dilihat dari pusat data, kemudian bisa dilihat dari sebaran data, kemudian bisa dilihat dari kecenderungannya seperti apa. Ya. Nah, untuk center of data, alat ukurnya itu menggunakan rata-rata, median atau modus. Ya. Oke. Nah, saya ambil yang center of data ya yang saya bahas. Jadi rata-rata ini ya, rata-rata hampir sama seperti perhitungan biasa, ya. Jadi kalau di dalam model kontinu ya, maka nilai rata-rata itu adalah hasil perkalian dari X. Ya, nilai X ini adalah kejadian yang jumlahnya tak berhingga dan mempunyai nilai numerik. Ya, nah ada fx-nya itu menyatakan PDF, ya, probability density function ya dari X. Nah, begitu juga untuk yang discrete ya, ini menggunakan simbol yang berbeda, sigma, kalau yang kontinu menggunakan simbol kayak seperti integral. Nah, ini yang kedua median, kemudian tentang modus. Saya mau lihat hasil contohnya nih. Nah, ini contoh ya. Kalau kita punya kunjungan data tadi ya ke rumah sakit tadi, maka nilai rata-ratanya bisa kita hitung dengan rumus yang sudah ada 1/n dikali sigma I 4,5. Ya, ini cara biasa. Ya, cara biasa, cara yang umum dilakukan. Tapi kalau kita menggunakan ekspektasi ya, ini jumlahnya kunjungan, kita bikin histogram ya, kita hitung PDF ya. Masih ingat cara hitung PDF kan? Ya.
dibagi dengan totalnya, ya. Terus nanti kita kali antara ini dengan ini. Oke, setelah kita dapat, maka kita lakukan nilai XI-nya, kita kali dengan FXI-nya tadi. Total ini, ya kita kali dengan XI-nya. Dapat rata-rata 4,5. Nah, ini berarti apa? Dari rumus ini, dari rumus dasar ini, sebenarnya pada saat kita lakukan perubahan ke rumus kedua, sebenarnya sama dia. Ya, jadi ini kan kalau dibalikin, 1/n, n-nya balik ke sini. XI-nya jadi XI seperti ini. Nah, artinya rumus 1 menyatakan bahwa X 1/n atau karena peluang kejadian adalah sama. Seperti itu. Ya, ini tentang rata-rata. Untuk median begitu juga. Ya, urutkan dulu karena median ini konsepnya adalah pengurutan data. Jadi urutkan, baru ambil nilai posisi tengahnya. Ya, algoritma ini akan lama memang kalau seperti ini. Maka kalau kita menggunakan media yang ada ekspektasinya, maka dengan bantuan histogram kita bisa tentukan. Ya, nah ini syaratnya, ini pengambilannya. Ya, syaratnya. Ambil nilai yang mengandung nilai setengah. Nah, ini kan nilai setengahnya. Ambil, oke, ini nilai mediannya ada di sini berarti. Ya, 2 ini mediannya. Oke, begitu juga untuk yang modus ya. Modus paling gampang, tinggal nyari nilai tertinggi. Ya, modus. Oke. Kemudian untuk review yang berikutnya, probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat sebenarnya bersama dengan bias ya. Kayak tadi itu ya. Ya, ini bisa dilihat di contoh ya. Di video sebelumnya tentang terapan kita bicara ini sebenarnya. Ya, menentukan berapa peluangnya, misalkan seperti itu ya. Oke. Oke, kemudian angka indeksnya. Yang penting ini angka indeks. Angka indeks, sebentar saya coba lihat dulu angka indeks. Oke, nah angka indeks ini menyatakan perubahan satu variabel, kumpul variabel, ya berhubung satu sama dengan yang lain, ya baik pada waktu tempat yang satu. Jadi angka indeks ini dia menyatakan persentase, ya bisa dipakai oleh kita untuk menggambarkan apa yang maksud dari data itu. Ada angka indeks yang berkaitan dengan harga, berkaitan dengan jumlah, ataupun berkaitan dengan nilai. Contoh misalkan gini, ini penting banget ini ya. Contoh misalkan, contohnya, nah ini, misalkan ini, ya. Nah, dari data ini, tabel, katakanlah kita punya harga dalam satuan ton, ya, maka nilai IP ya itu 2009 itu 100%. IP ke 29 110%. Artinya apa dari sini ke sini? Ya. Kalau kita baca sebagai bukti, sebagai laporan bahwa terjadi kenaikan. Ya. Terjadi kenaikan sebesar berapa? Sebesar 10%. Nah, kalau dibandingkan terhadap tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 20%. Gitu. Sedangkan dari sisi IKI ya, kalau misalkan 120%, kalau terhadap ini terhadap 20%. Begitu juga untuk yang lain. Nah, kalau kita menggunakan Kalau kita menggunakan angka indeks rantai, misalkan 2009 132%. Ya, ini sama nih, 4 nih, 3%. Ya, 104 seperti itu. Ya, jadi terjadi kenaikan. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, bisnya, kalau tahun 2019 yang dijadikan dasar, maka terjadi penurunan ini kalau 2019. Nah, kalau ini juga terjadi penurunan. Tapi kalau misalkan jadi perbandingannya bisa kita lakukan interpretasi. Nah, ini kadang-kadang penting di dalam membaca sebuah data. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya ya, metode-metodenya ya. Oke, biar lebih detail silakan dibaca di video sebelumnya ya. Seperti itu. Oke, dari saya itu ya mungkin ya penjelasan tentang ini review cepat lah istilahnya. Ya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan disampaikan di pertanyaan Edmodo ataupun di video ini. Terima kasih ya, selamat pagi, dan kita akan ketemu di pertemuan ke-14 nanti ya.
dalam bentuk penjelasan di Edmodo. Terima kasih, selamat pagi.